Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Guru Indonesia, bersama saya Khair Latifah. Selamat datang di Open, obrolan pendidikan. Kali ini kita akan berdiskusi tentang sekolah sebagai tempat yang aman dan nyaman bagi murid. Guru sekolah dasar merupakan salah satu pihak yang berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan bagi murid. Bagaimana sih cara melakukannya? Apa saja tantangan dan hambatan yang mereka hadapi? Apa manfaat dan dampak positif dari lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi murid? Mari kita simak bersama-sama dalam Open, obrolan pendidikan. Kali ini kita sangat beruntung sekali karena kedatangan seorang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau berpengalaman dan mempunyai dedikasi yang tinggi di dunia pendidikan, khususnya di Kabupaten Kendal. Beliau adalah Ibu Dianita Ayu Kurniasih, MPD. Selamat siang Ibu Dianita. Selamat siang Ibu Latifah. Beliau ini adalah seorang guru yang mempunyai segudang prestasi, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Selain guru berprestasi, beliau merupakan ASN handal dan berprestasi di Kabupaten Kendal. Banyak sekali torehan prestasi yang sudah diraihnya. Salah satunya adalah juara Olimpiade Guru Nasional tahun 2017. Beliau juga penulis artikel dengan kolom pembaca terbanyak di kompas.com tahun 2020. Dan saat ini beliau masih menjadi instruktur pendidikan di Guru Penggerak Kemendikbud RI. Selamat datang di Open Ibu Dianita. Ya, terima kasih atas undangannya Bu Latifah, luar biasa sekali punya kesempatan di Open ini. Sama-sama Bu Dianita. Bu Dianita, hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik Bu Dianita, yaitu sekolah sebagai tempat yang aman dan nyaman bagi murid. Menurut Bu Dianita, apa sih arti sekolah sebagai tempat yang aman dan nyaman bagi murid? Ya, terima kasih Bu Latifah. Menurut saya pribadi, yang namanya sekolah menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi murid, tentu saja bukan hanya dilihat dari seberapa bagus fisik sekolah tersebut ya, tetapi bagaimana sekolah tersebut bebas dari kekerasan, kemudian mampu memfasilitasi semua minat dan bakat murid yang pastinya berbeda-beda, dan tidak kalah penting adalah sekolah itu mampu memberikan peluang kepada murid untuk dia bisa berkembang sesuai potensinya masing-masing. Terima kasih Bu Dianita atas jawabannya. Kemudian bagaimana caranya Bu Dianita kita bisa menciptakan sekolah yang aman dan nyaman bagi murid? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bukan hanya dilihat dari fisik sekolahnya saja, ada beberapa hal yang bisa sekolah lakukan agar murid-murid merasa nyaman di sekolah. Yang pertama adalah sekolah menciptakan iklim budaya yang positif di sekolah tersebut. Bagaimana pembiasaan guru-gurunya, pembiasaan warga sekolah yang lainnya itu mampu menjembatani murid-murid dan menciptakan iklim yang inklusivitas, demokratis, dan pastinya nyaman untuk murid-murid. Yang kedua, jangan sampai lupa juga fisiknya juga harus ditata, bukan berarti ini juga dikesampingkan. Jadi bagaimana fisik sekolah tersebut bisa bersih, bisa indah, bisa rindang, nyaman, sehingga ketika murid-murid belajar dia juga akan merasa nyaman. Yang ketiga, untuk menciptakan sekolah yang aman dan nyaman bagi murid, tentunya sekolah mempunyai kebijakan yang di situ sudah memfasilitasi dan juga memberikan perlindungan kepada murid agar hak-haknya bisa tersampaikan di sekolah tersebut, sehingga murid-murid ini merasa, oh, sekolah ini benar-benar menjadi tempat untuk saya dalam mengoptimalkan potensi saya. Yang keempat, guru-gurunya juga Bu Latifah. Jadi guru-guru di sekolah yang aman dan nyaman ini pastinya bisa menjadi penuntun, bisa menjadi pamong bagi murid-murid kita untuk membantu murid-murid kita tidak hanya belajar pelajaran saja di sekolah, tetapi juga bagaimana murid-murid kita belajar untuk mengembangkan dirinya masing-masing. Dan yang kelima, Bu Latifah, tentu saja karena setiap sekolah pasti memiliki kurikulum sekolah ya. Ini juga harus bisa mewadahi murid-murid, apalagi sekarang eranya kurikulum merdeka dengan andalannya ada P5. Nah, P5 ini benar-benar kita jadikan wadah agar murid-murid merasa aman, nyaman, sehingga dia senang ketika di sekolah.
Baik Bu Dianita, berarti ada 5 hal yang penting tadi disebutkan Bu Betul. Dianita dan harus diperhatikan di sekolah ya Bu. Kemudian tadi disampaikan juga bahwasanya kita harus bebas dari kekerasan di Iya, sekolah. betul. Nah, kira-kira menurut Bu Dianita bagaimana sih cara mencegah kekerasan di sekolah? Mengingat akhir-akhir ini Bu Dianita banyak sekali pemberitaan tentang kasus dan bahkan terjadi di sekitar kita kasus mengenai kekerasan di sekolah. Ya, betul. Tadi saya sampaikan bahwa lingkungan sekolah itu menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi murid, termasuk peran guru, peran warga sekolah sebagai pemomong dan penuntun murid-murid ini pastinya harus bebas dari kekerasan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan sekolah, misalnya yang pertama, yang pasti sekolah, tadi saya sampaikan juga ada kebijakan melindungi hak anak itu, kebijakan salah satunya adalah kebijakan mengenai sekolah yang anti kekerasan. Ini sangat penting karena nantinya ini dijadikan acuan kepada warga sekolah untuk bisa berperilaku di sekolah. Untuk mendukung kebijakan tersebut, jangan lupa juga sekolah selalu memberikan mengupdate pengetahuan dan keterampilan warga sekolah, baik itu untuk murid maupun gurunya dan warga sekolah yang lain, untuk mengetahui apa sih sebenarnya yang termasuk kekerasan, bagaimana cara menghindarinya. Yang ketiga, sekolah juga harus punya suatu role begitu ya, suatu jalan, suatu panduan agar ketika terjadi sesuatu kekerasan di sekolah itu murid-murid ada tempat untuk mengadu. Bagaimana cara mereka mengadu? Walaupun pastinya harapan kita tidak sampai ada aduan seperti itu. Selanjutnya yang bisa dilakukan sekolah adalah mendampingi anak-anak atau murid-murid yang kemungkinan menjadi korban atau pelaku kekerasan. Karena terkadang Bu Latifah, pelaku kekerasan ini sebenarnya mereka berawal dari menjadi korban terlebih dahulu. Betul. Ini benar-benar kita dampingi agar kekerasan ini tidak seperti bola salju yang semakin besar kalau kita Iya. biarkan begitu ya. Benar sekali. Dan yang terakhir, tidak lupa juga untuk melibatkan pihak-pihak terkait. Jadi sekolah tidak bisa melakukannya sendiri. Harus ada dukungan dari pihak keluarga, kemudian pihak atasan kita langsung, misalnya dinas pendidikan, dan tidak menutup kemungkinan peran dari pihak-pihak atau dinas lainnya, misalnya dari kepolisian, dari desa, itu akan sangat membantu iklim sekolah yang aman dan nyaman bebas dari kekerasan ini. Berarti untuk menciptakan atau mencegah kekerasan itu tidak hanya kita melibatkan hanya siswa, Betul. guru, tetapi kita melibatkan semua ya Bu Iya, Dianita ya, betul. stakeholder yang ada ya. Betul, Bu. Tidak cuma kita hanya memberikan sosialisasi, Iya. tidak hanya memberikan satu aturan saja, tetapi kita harus sudah siap juga penanganannya ketika ada kasus Iya, tersebut. betul. Ya, oke Bu Dianita. Last but not least, bisakah Bu Dianita menyampaikan pesan terutama buat kita ya para pendidik ini bagaimana bisa mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi murid, terutama ini lingkungan belajar di Kabupaten Kendal. Ya, pesan saya untuk rekan-rekan pendidik di Kabupaten Kendal pada khususnya dan seluruh Indonesia pada umumnya, mari bersama-sama kita ciptakan lingkungan sekolah yang aman dan menyenangkan bagi murid kita, agar murid kita merasa sekolah sebagai rumah kedua mereka setelah keluarga. Terima kasih Bu Dianita, menarik sekali ya Bu perbincangan kita kali ini Iya. dengan topik sekolah sebagai tempat yang aman dan nyaman bagi murid. Semoga Bu Dianita selalu sehat dan Amin. bisa menemani saya mengobrol di Open di lain Iya, kesempatan. siap ngobrol lagi Bu Latifah. Guru Indonesia, demikianlah obrolan kita hari ini mengenai sekolah sebagai tempat yang aman dan nyaman bagi murid. Semoga kita semua sebagai pendidik mampu mendukung dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi murid sehingga murid betah di sekolah. Sebelum saya tutup, kami mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke-78 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2023. Hidup Guru, hidup PGRI, solidaritas, yes! Saya Khair Latifah. Dan saya Dianita Ayu Kurniasih. Terima kasih. Sampai jumpa di Open, Obrolan Pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.